Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Maulana Ibnu Alwan, Fitratul Ainiyah dan Sheila Meilani. Di sini akan membahas mengenai subtema geografi ortodoks dan geografi terintegrasi, serta di dalamnya memuat kesimpulan dari perbedaan kajian kedua geografi tersebut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu geografi ortodoks. Pengertiannya yaitu geografi ortodoks adalah geografi yang melakukan kajian terhadap suatu wilayah dan analisis terhadap sifat-sifat sistematisnya. Geografi ortodoks sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama geografi fisik, yaitu geografi yang melakukan kajian terhadap fenomena-fenomena fisik, geosfer, dan lingkungannya. Geografi fisik merupakan cabang pengetahuan geografi yang mempelajari ruang di permukaan bumi. Ruang ini terjadi akibat adanya interdependensi dan interaksi bentuk lahan. Geografi fisik ini memfokuskan pada lapisan hidup atau life layer di lingkungan fisik yang merupakan zona tipis baik yang ada di daratan maupun di lautan, di mana di ruangan tersebut terhadap kehidupan atau terdapat kehidupan. Geografi fisik antara lain meliputi geomorfologi, hidrologi, klimatologi, dan pedologi. Kemudian yang kedua, ini geografi manusia, yaitu geografi yang melakukan kajian terhadap aktivitas manusia. Antara lain meliputi geografi penduduk, geografi ekonomi, geografi perdesaan, dan geografi perkotaan. Geografi manusia merupakan cabang pengetahuan geografi yang mempelajari tentang manusia di dalam ruang. Misalnya aktivitas ekonomi dan politik, persebaran penduduk, perkembangan suatu wilayah pemukiman, dan sebagainya. Yang ketiga, geografi regional, yaitu geografi yang melakukan kajian terhadap wilayah atau perwilayahan dan kultural. Geografi perwilayahan antara lain terdiri dari geografi daerah tropika, geografi daerah arid, dan geografi daerah kutub. Geografi kultural antara lain terdiri dari geografi Asia Tenggara, geografi Amerika Latin, dan geografi Eropa Barat. Kemudian yang keempat, geografi teknik. Geografi teknik yaitu geografi yang melakukan kajian terhadap bidang teknik dalam geografi, antara lain terdiri atas kartografi dan penginderaan jauh. Yang terakhir, yang kelima, yaitu geografi filsafat. Kajian terhadap hakikat geografi, geografi terintegrasi atau geografi yang melakukan kajian terhadap hakikat, sebab, asal, dan hukum yang berkenaan dengan bidang geografi, yaitu antara lain metodologi geografi dan geografi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Meilani, NIM 10. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari geografi ortodoks dan geografi terintegrasi. Perbedaan pandangan terhadap geografi menghasilkan pengertian yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat diterima oleh setiap orang. Tetapi mengakui elemen-elemen yang sama dalam geografi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para ahli geografi mengakui adanya persamaan dengan ilmu pengetahuan bumi yang wilayah kajiannya sama, yaitu daerah permukaan bumi dan ruang yang bersifat abstrak. Nomor 2, para ahli geografi memiliki perhatian yang sama, yaitu persebaran manusia dalam ruang dan hubungan manusia dengan lingkungannya.
Yang ketiga, para ahli geografi mengakui adanya unsur-unsur yang sama dalam geografi. Adanya antara lain jarak, integrasi gerakan, mobilitas, dan persebaran. Geografi ortodoks adalah geografi yang melakukan kajian terhadap suatu wilayah dan analisis terhadap sifat-sifat sistematisnya. Geografi ortodoks dibagi menjadi 5, yaitu geografi fisik, geografi manusia, geografi regional, geografi teknik, dan geografi filsafat. Geografi ortodoks dan geografi integrasi adalah geografi yang melakukan kajiannya terhadap suatu wilayah, geografi regional, dan analisis terhadap sifat-sifat sistematiknya, geografi sistematik. Geografi ortodoks dibagi lagi menjadi 5 bagian sesuai dengan topik-topiknya, yaitu geografi fisik, geografi geosfer, dan geografi lingkungan. Geografi fisik antara lain meliputi geomorfologi, hidrologi, klimatologi, dan pedologi. Geografi manusia yaitu geografi yang melakukan kajian terhadap penduduk, geografi ekonomi terhadap pedesaan, dan geografi perkotaan. Geografi terintegrasi adalah kajian geografi dengan jalan memadukan antara elemen-elemen geografi sistematik dan geografi regional, sehingga itu di dalam kajiannya geografi terintegrasi menggunakan 3 analisis, yaitu analisis keruangan, ekologi, dan wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara geografi ortodoks dan geografi terintegrasi. Jadi perbedaan pandangan terhadap geografi menghasilkan pengertian yang berbeda-beda sehingga tidak dapat diterima oleh setiap orang. Tetapi mereka mengakui elemen-elemen yang sama dalam geografi. Di antaranya, para ahli geografi ini mengakui adanya persamaan dengan ilmu pengetahuan bumi yang wilayah kajiannya sama, yaitu daerah permukaan bumi yang ruang yang bersifat abstrak. Yang kedua, ada para ahli geografi ini memiliki perhatian yang sama, yaitu persebaran manusia dalam ruang dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang terakhir, para ahli geografi ini mengakui adanya unsur-unsur yang sama dalam geografi, antara lain jarak, interaksi, gerakan, mobilitas, dan persebaran. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang geografi ortodoks sendiri. Jadi geografi ortodoks sendiri adalah geografi yang melakukan kajian terhadap suatu wilayah dan analisis terhadap sifat-sifat sistematisnya. Jadi geografi ortodoks sendiri ini terbagi menjadi 5, yaitu geografi fisik yang mengkaji fenomena visoik geosfer. Dan yang kedua ada geografi manusia yang mengkaji hubungan antar manusia. Dan yang ketiga geografi regional yang mengkaji perwilayahan dan kultural. Dan yang keempat ada geografi teknik yang mengkaji teknik geografi. Dan yang terakhir geografi filsafat, di mana geografi filsafat sendiri adalah kajian terhadap hakikat geografi. Jadi kalau geografi terintegrasi sendiri adalah kajian geografi sistematik dan regional sehingga disebut geografi terpadu. Oleh karena itu, di dalam kajian geografi terintegrasi khususnya menggunakan 3 analisis, yaitu analisis keruangan, ekologi, dan wilayah. Jadi geografi ortodoks dan geografi terintegrasi ini
Kalau geografi ortodoks ini geografi yang melakukan kajian terhadap suatu wilayah dalam kurung geografi regional dan analisis terhadap sifat-sifat sistematisnya dan yang bisa yang sesuai dengan topik-topiknya, yaitu geografi fisik, yaitu geografi yang melakukan kajian terhadap fenomena-fenomena fisik, geosfer dan lingkungannya. Geografi fisik antara lain ini meliputi geomorfologi, hidrologi, klimatologi, dan pedologi. Dan yang kedua ada geografi manusia, yaitu di mana geografi ini melakukan kajian terhadap aktivitas manusia, antara lain meliputi geografi penduduk, geografi ekonomi, geografi pedesaan, dan geografi perkotaan. Dan selanjutnya ada geografi regional, yaitu geografi yang melakukan kajian terhadap perwilayahan dan kultural. Dan yang keempat ada geografi perwilayahan, antara lain terdiri dari geografi daerah tropika, geografi daerah arid, dan geografi daerah kutub. Dan yang terakhir ada geografi kultural, antara lain terdiri dari geografi Asia Tenggara, geografi Amerika Latin lebih tepatnya, dan geografi Eropa Barat. Dan itu pembagian dari geografi ortodoks. Dan yang selanjutnya geografi terintegrasi. Jadi kalau ortodoks ini lebih ke kajian terhadap suatu wilayah untuk menganalisis terhadap sifat-sifat sistematisnya. Jadi kalau geografi terintegrasi ini adalah kajian geografi dengan jalan memadukan antara elemen-elemen geografi sistematik dan geografi regional, sehingga disebut juga geografi terpadu. Oleh karena itu, di dalam kajiannya geografi terintegrasi ini menggunakan 3 analisis yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu analisis keruangan, ekologi, dan wilayah. Jadi kalau geografi terintegrasi ini lebih condong ke memadukan antara elemen-elemen geografi sistematik dan geografi regional. Jadi sehingga geografi terintegrasi ini lebih disebut juga dengan geografi terpadu. Jadi itu penjelasan tentang perbedaan geografi ortodoks dan geografi terintegrasi. Dan ya itulah penjelasan dari kelompok kami tentang geografi ortodoks dan geografi terintegrasi. Jika ada perkataan atau kesalahan kami dalam mempresentasikan mata kuliah geografi ini, khususnya untuk materi geografi ortodoks dan geografi terintegrasi, kami meminta maaf. Kami dari kelompok 1, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.